Motor matic banyak bertebaran di jalan raya. Mau di jalan kecil, jalan besar, pasti ada motor matic. Dan uniknya, kebanyakan kita paling sering lihat motor ini. Kemudian selain motor matic, di jalan biasanya kita sering lihat dan terganggu oleh user motor 150cc fairing yang berknalpot racing. Motor fairing kopong alias 150cc tidak diragukan lagi banyak juga penggunanya. Walaupun tidak sebanyak matic sih, tapi setidaknya setiap 20 meter kalian bisa menemukan satu motor 150cc fairing. Dan itu adalah motor yang lagi menjamur banget di Indonesia. Namun ada satu kelas motor yang bisa dibilang cukup digemari namun penggunanya tidak sebanyak motor matic ataupun kelas 150cc fairing. Mungkin dulunya banyak tapi udah pada migrasi ke motor 150cc fairing karena motor kelas ini sudah mendapatkan julukan jamet yang sangat melekat. Dengan demikian motor ini semakin ditinggalkan dan kelas motor tersebut adalah underbone. Apa itu underbone? Sebenarnya jika mengacu pada awalnya underbone ini banyak asal-usulnya, namun yang paling umum kelas underbone ini mengacu pada rangkanya yang terbuat dari pipa besi yang dirangkaikan menjadi sebuah sasis atau rangka utuh. Selain itu untuk motor underbone biasanya memiliki tampilan yang ramping dan memiliki stang ayam jago. Dan untuk raja di kelas ini ada motor Suzuki Satria FU. Motor ini pertama kali mengaspal di Indonesia pada tahun 2004 dan motor ini menjadi motor underbone 4 tak pertama yang sukses di Indonesia, bahkan sampai saat ini. Di awal kemunculannya motor ini masih CBU dari Thailand dan spesifikasinya cakep banget untuk saat itu. Dengan spesifikasi yang ada, bentuk yang keren banget, ini tentu aja menjadikannya motor primadona bagi kaum apapun. Namun sebenarnya selain Satria F ada motor underbone lain yang mengaspal di pasaran Indonesia juga nih, yaitu Honda Sonic. Namun entah kenapa Sonic tidak begitu terangkat namanya layaknya Suzuki Satria F yang menjadi penyelamat Suzuki Indonesia. Padahal Honda dengan Sonicnya lebih duluan mengaspal di Indonesia pada tahun 2001 daripada Suzuki Satria F. Ya bisa dibilang Honda Sonic sebenarnya pencetus motor ayam jago 4 tak pertama. Tapi pertanyaannya kenapa Honda Sonic malah nggak laku? Nggak bisa diragukan lagi, Honda Sonic dan Satria F memiliki tampilan yang hampir mirip. Secara kelas underbone ya, motor yang memang begitu bentuknya. Lebih dari 30% garisnya sama. Namun Honda entah kenapa seakan-akan menganaktirikan motor ini, tidak seperti Suzuki yang dijadikan anak emas. Selain itu entah kenapa banyak juga yang bilang Honda Sonic ini banyak penyakitnya juga dari dulu. Misalnya di Honda Sonic keluaran tahun 2015 nih, ya walaupun sampai sekarang masih sama. Dilansir, Honda Sonic tahun 2015 telah digeber dan mesin menjadi panas, mesinnya akan kehilangan tenaganya. Lebih tepatnya ketika digeber lebih dari 8000 rpm, motor akan semakin loyo. Padahal, mitos yang kita tahu, motor Honda semakin panas, semakin bagus dan yahut. Dan di Sonic semua itu nggak berlaku. Jadi Sonic ini dari Honda bukan sih? Soalnya kan makin panas dia malah makin loyo. Kemudian selain mesinnya yang gampang loyo ketika panas, keluhan lainnya motor ini adalah perpindahan transmisinya yang susah. Yang mana ketika mesin dalam keadaan panas, motor ini susah banget dimasukin ke gigi netral. Jadi kayak lagi ujian SIM aja, untuk masukin gigi netral perlu konsentrasi penuh. Kemudian dengan kendala yang ada, motor Sonic tahun 2015-an membutuhkan perawatan ekstra. Dan yang pasti untuk melakukan perawatan ekstra membutuhkan uang ekstra. Selain itu, motor ini juga nggak memiliki tangki bensin yang besar. Dengan mesin 150cc dan tangki yang begitu kecil, tentu aja ini akan membuang waktu kita untuk bolak-balik ngantri di pom bensin untuk ngisi bensin ini motor terus. Dan terakhir, fitur yang paling melekat dari motor Honda adalah mesinnya yang suka ngeluarin kelotokan. Walaupun memang ini sebenarnya bukan masalah yang serius-serius banget karena bisa dibenerin tanpa harus turun mesin, namun tetap aja sekali lagi, ketika butuh perawatan tentu aja akan membutuhkan uang lebih. Uang lebih terasa manis daripada madu, uang ini, uang itu. Kemudian jika kita mau ngomongin desain nih, desain motor ini terbilang keren di depan, tanggung di belakang. Belakangnya kayak desain motor bebek. Dengan desain ini membuat motor ini kayak jadi motor nanggung, bebek bukan, underbone juga kayak nggak murni. Selain itu jika dibandingkan dengan Satria F, motor ini memiliki jok motor yang terlalu langsing yang membuat duduk berlama-lama jadi kurang nyaman. Karena bokong kita nggak sepenuhnya ketampung di dalam jok tersebut karena saking kecilnya. Dan yang terakhir, harga motor ini juga sangat tanggung seperti desainnya yang tanggung juga. Sonic pilihan dasarnya memiliki harga jual di 26,92 juta, yang mana hanya terpaut 10 juta kurang lebih untuk memiliki CBR 150R, yang secara harfiah CBR 150 seharusnya lebih keren daripada Sonic yang serba tanggung. Ya walaupun sama-sama punya fitur yang serupa yaitu fitur kelotok.
Kemudian ketika kita ingin membandingkan head to head secara langsung Honda Sonic dan kompetitor utamanya yaitu Suzuki Satria F, mana yang lebih kencang nih? Walaupun sama-sama di kelas 150cc, sebenarnya diameter Sonic lebih besar daripada Satria F, yang mana Sonic memiliki volume ruang silinder di 149,16cc dengan rasio 11,3:1, sedangkan Satria di 147,3cc dengan kompresi 11,5:1. Namun uniknya, walaupun secara volume ruang silinder lebih besar punya Sonic, namun Suzuki Satria memiliki tenaga lebih besar daripada Sonic, yang mana Satria mempunyai tenaga sebesar 18,4 PS di putaran mesin 10.000 rpm dan torsi maksimum di 13,8 Nm pada 8.500 rpm. Sedangkan Sonic hanya di 16 PS di 9.000 rpm dengan torsi maksimalnya di 13,5 Nm di 6.500 rpm. Dan yang pasti Satria DOHC murni, sedangkan Sonic Hello Kitty. Kemudian selain mesinnya, Satria FU juga memiliki throttle body yang lebih besar dibandingkan Sonic. Satria menggunakan throttle body berukuran 33 mm sedangkan Sonic di 31,8 mm. Cukup berbeda bukan? Selain throttle body, klep juga lebih besar Satria dibandingkan Sonic, dan yang terakhir, limiter Satria juga lebih tinggi daripada Sonic. Dengan demikian, tidak ada harapan bagi Sonic untuk bisa menguasai pasar kelas underbone, ya karena kalah telak sama Satria. Dan kalau begini terus, paling ujung-ujungnya ini motor bisa ke laut juga, alias hilang dari peradaban. Oh iya, persaingan kelas underbone sebenarnya bukan Suzuki Satria F sama Sonic aja. Ada satu lagi, yaitu si aneh dari Kawasaki, yaitu Kawasaki Athlete. Kalau motor ini sih lebih parah ya daripada Honda Sonic, dan jika dibandingkan dengan Athlete, Sonic akan lebih baik dan lebih kencang pastinya. Namun jika dibandingkan dengan Satria FU, ya Sonic kalah unggul dari segi desain, performa, dan lainnya. Dan satu-satunya kelebihan motor ini yaitu Sonic punya kipas tambahan yang akan nyala otomatis ketika mesin panas. Ini fitur tambahan apa penutup kekurangan aja ya, karena mesinnya yang terlalu panas. Motor 150cc aja kok bisa panas berlebih ya? Emangnya motor 600cc yang memiliki panas berlebih dan sampai membutuhkan kipas? Dan itulah yang terjadi dengan Sonic, si anak bawang dari Honda. Dengan menyadari hal tersebut dan kekurangan yang ada, makanya marketing untuk motor ini benar-benar seminim-minimnya banget. Jadi Honda hanya berharap hanya ada orang yang berkelakuan baik aja untuk membeli motor ini. Bentar, kenapa orang yang berkelakuan baik? Ya karena kalau orang baik tidak akan ngebut-ngebutan di jalan dan tidak akan arogan di jalan. Dan dengan Honda Sonic semua itu nggak bisa dilakukan karena motor ini nggak bisa ngebut dan nggak bisa diajak ugal-ugalan juga. Jadi ini adalah motor orang baik. Segitu aja video kali ini. Bagaimana tanggapan kalian dengan video ini? Komen di kolom komentar di bawah ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.